Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahu. Masyarul muslimin, sedang jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kepunyaan Allah. Kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kembali Allah membangunkan kita semua. Artinya Allah mengizinkan kita kembali untuk menginjak bumi milik Allah, untuk menghirup oksigen kepunyaan Allah, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, dan bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Tentunya sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya sekuat tenaga kita agar dari hari ke hari kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi sampai akhir hayat hidup kita, sampai ajal menjemput kita, sampai mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Semoga semua kita Allah izinkan pulang dengan menyebut namanya dalam kalimah la ilaha illallah dan kematian yang husnul khatimah. Selawat beri salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kajian kita berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi ini terkait dengan persoalan kehidupan kita. Bagaimana agar hidup kita bisa lebih damai, lebih tenang, tanpa ada persoalan-persoalan di antara kita sesama kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun juga di dalam keluarga, begitu juga di jemaah-jemaah ataupun di tempat-tempat kerja kita. Jadi kita mengangkat tema ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena memang kita memerlukan ini saat ini. Hal-hal yang sangat sensitif dalam kehidupan kita hari ini, sebagaimana sering kita lihat terjadinya benturan-benturan sesama kita yang disebabkan oleh persoalan-persoalan yang diawali adanya persangka, adanya sakwa sangko, adanya buruk sangko, prasangka yang negatif dalam kehidupan kita yang selalu membayang-bayangi kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak tenang, baik kita yang berprasangka
maupun juga orang yang disangkakan yang belum tentu juga benar apa yang disangkakan terhadap mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn, kata Allah. Wahai orang yang beriman, kata Allah. Allah menyerukan kepada orang yang beriman agar mereka menjauhi sebahagian dari prasangka. Jadi artinya prasangka yang bagaimana yang harus dijauhi adalah prasangka yang buruk, prasangka yang destruktif, yang tidak membangun, yang akan bisa menimbulkan perpecahan, yang akan merugikan orang lain di dalam kehidupan kita, yang akan merugikan masyarakat di dalam kehidupan kita. Harus kita jauhi, diingatkan. Karena kenapa? Karena adalah dosa, kata Allah. Karena prasangka itu adalah dosa. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat sesuatu, apakah di keluarga kita, apakah di tengah masyarakat kita juga, di tempat kerja kita juga, muncul suatu prasangka ini akan dipastikan akan menutupi fitrah kita, akan menutupi rasa kasih sayang, rasa kepedulian, ingin membantu, ingin menolong. Dan prasangka ini akan memicu kita untuk mencari-cari kesalahan. Nah, sehingga yang berikutnya dikatakan oleh Allah, dilanjutkan, wala tajassus. Jadi ketika munculnya adanya suatu sangkaan itu karena kebencian kita, mungkin ada keinginan kita, mendorong kita mencari apa lagi kesalahannya. Untuk apa kesalahannya dicari-cari? Karena akhirnya nanti akan digibahkan. Wala yagtab. Jadi ada 3 itu. Ini suatu rangkaian sebetulnya yang diawali oleh sangkaan. Rumah tangga misalnya, suami kepada istri, istri kepada suami, bisa saja terjadi. Di tengah-tengah masyarakat misalnya, pertentangan, kompetisi di tengah-tengah masyarakat misalnya. Di dunia kerja juga seperti itu, di tempat-tempat bekerja. Apalagi kita akan memasuki tahun-tahun politik. Ini Bapak, ini akan lebih besar lagi. Maka jadi sekarang kita mencoba bahas ini, mengingatkan kita semua bagaimana kita mengelola jiwa, memanage jiwa kita ini. Ya, sudah sunatullah juga sebetulnya. Sebagai manusia biasa akan ada sifat itu di dalam diri kita. Tapi inilah dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini harus kita luruskan. Yang pertama dulu, untuk bagaimana diri kita bisa melihat dan memandang segala sesuatunya tidak hanya secara yang ada di hadapan mata, tapi harus kita melihat secara holistik. Bagaimana dampaknya terhadap orang lain, bagaimana dampaknya juga terhadap masyarakat, apa yang kita sangkakan dan semuanya. Dan yang lebih lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berprasangka, jiwa kita juga tidak akan tenang. Kita akan sibuk setiap hari itu mencari dan mencari. Kita tidak akan produktif dalam hidup kita. Pemikiran kita, waktu kita, tenaga kita akan kita habiskan untuk mencari dan mencari dan mencari. Yang diawali dengan adanya kebencian barangkali. Inilah yang menimbulkan prasangka. Jadi merugikan pertama dulu
terhadap diri kita yang mempunyai sifat buruk sangko dalam diawanya, buruk sangko. Nampak orang apa yang dikerjakan, kalau mau kasihnya kemana? Belum tentu. Baik dikerjakannya, kita langsung juga menilainya. Ada maunya kemana? Jadi prasangka-prasangka ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya di zaman Rasulullah, barangkali ini bisa kita pedomani beberapa hal yang terjadi di zaman Rasulullah. Satu kali Bapak dan Ibu, sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar, mendengarkan seorang sahabat juga yang bernama Hisam membaca Al-Quran. Langsung ditegur sama Khalifah Umar. Bagaimana kamu membaca Al-Quran seperti itu? Apa jawabannya? Ya ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena cara membaca ini tidak sama dengan yang Umar bacakan. Umar tidak langsung menjustifikasi, memvonis ini salah. Tidak mau langsung menghukumnya, walaupun punya kekuasaan untuk itu. Cuman dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang terjadi. Jadi adanya suatu tidak dilanjutkan kepada ini, tapi dibawa, dilakukan tabayun namanya. Lalu Rasulullah dengan bijaksana menyuruh Hisam untuk membaca. Benar, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kembali lagi juga, Umar juga disuruh membaca. Ya benar juga. Kenapa? Karena ada 7 qiraat untuk membaca Al-Quran, bukan satu saja. Akhirnya clear semuanya itu. Kenapa? Karena ada tabayunnya. Tidak langsung ini dijustifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh. Bayangkan Bapak dan Ibu, Khalifah Umar yang dikenal orang yang sangat tegas, kalau beliau langsung memvonis suatu kesalahan apa yang dilakukan, ini samanya akan menderita, akan menyimpan dampak yang baik. Tapi inilah tabayyan. Pada yang lainnya Bapak dan Ibu, ini juga terjadi di zaman Rasulullah. Ketika terbunuhnya Abdullah bin Sahal, yang mereka berjalan bersama dengan sahabat yang lainnya. Kemudian Abdullah bin Sahal ini meninggal dunia. Dia berjalan kepada Muhayyishah namanya. Lalu Muhayyishah berprasangka ini pasti dia dibunuh oleh orang Yahudi. Ini orang Yahudi karena dia melewati perkampungan Yahudi itu. Lalu melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kejadiannya. Abdullah ini dibunuh oleh Yahudi. Rasulullah tidak langsung percaya, melakukan juga cek and rechecknya dengan membuat surat, kemudian dibalas bahwa itu tidak pernah terjadi. Kemudian diminta juga sumpah kepada Muhayyishah ini. Apa benar? Kalau iya kamu bersumpah. Saya tidak melihat, tapi hanya dugaan, prasangka. Jadi tidak bisa dibuktikan kalau itu terjadi, karena sangkaan. Inilah Bapak dan Ibu apa yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah membayar denda 100 ekor unta pada keluarga Abdullah yang terbunuh itu. Untuk apa? Supaya
tidak terjadi silang sengketa. Beliau mandiri beliau sendiri, apa yang ada dalam diri beliau sendiri. Ini contoh-contoh yang kita lihat. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang juga kejadian di zaman Rasulullah. Ini sebagai bagian dari kita agar ketika terjadi suatu prasangka, dugaan yang bisa memvonis orang lain mungkin yang belum tentu bersalah jadi bersalah. Jadi ketika Rasulullah mengutus juga para sahabat beliau untuk menemui yang telah masuk ke dalam Islam, yang telah membayarkan zakat, yang telah mengumpulkan zakat, tiba waktunya Rasulullah mengutus sahabat beliau di situ, yaitu Al-Walid bin Bah. Jadi diutus untuk datang ke sana untuk menjemput, memungut zakat yang telah dikumpulkan. Jadi ketika telah dikabarkan bahwa ada utusan Rasulullah akan datang, jadi para orang yang di situ begitu gembiranya zakat itu akan dijemput. Lalu mereka pergi ke jalan berbondong-bondong, dan ketika kelihatan oleh yang mau menyebut ini, orang pada keluar, tidak tahulah apa penyebabnya, apa yang membisikkan atau setan yang membisikkan. Sehingga dia ketakutan, balik lagi. Dalam pikirannya, seolah orang ini akan membunuhnya, akan menyerangnya. Sehingga dia lari-lari kembali kepada Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, ini yang terjadi Rasulullah. Ternyata Nabi sudah murtad sampai ke sana. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, orang dari sana itu dia begitu gembiranya karena kedatangan tamu utusan Rasulullah. Tapi yang utusan ini karena dia merasa mau diserang, lari dia. Melaporkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Sebelum Rasulullah menyiapkan segala sesuatunya, kalau gitu perangi saja Rasulullah. Datang utusan, ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Kenapa? Kalau cara kami mungkin terlambat menyampaikan ini sehingga engkau kecewa, utusanmu juga kecewa. Maafkan kami ya Rasulullah, kami semua telah mengumpulkan zakat ini ya. Coba bayangkan suatu yang kontras sekali perbedaannya, di mana ini yang dikatakan, sehingga turunlah surat Al-Hujurat ayat 6 itu yang menyatakan bahwa kita memerlukan tabayun, fatabayyanu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikatakan tabayun, melakukan check and recheck apa sesungguhnya yang terjadi. Sehingga turunlah ayat ini Bapak dan Ibu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, fatabayyanu, maka lakukanlah check and recheck. Tabayun. Kenapa kita lakukan itu? Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan kamu. Bayangkan Bapak dan Ibu, ini yang hal-hal yang sangat luar biasa yang terjadi, yang dicontohkan di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin karena ada suatu perbedaan pendapat di antara kita, atau mungkin ada satu keinginan kita yang tidak terpenuhi oleh sahabat kita, oleh saudara kita, oleh orang tua, oleh suami, oleh istri, oleh pimpinan, ataupun bawahan kita, ataupun teman kita. Kita kecewa sehingga timbul dalam diri kita suatu sangkaan bahwa dia tidak berteman kita, dia tidak menyayangi kita, dan kita mencari-cari juga
cara-cara untuk mencelakakan mereka, mencari kesalahan-kesalahannya, tajassus yang belum tentu juga. Kemudian agar dia juga reputasinya juga bisa turun, digibahkan, disampaikan, diceritakan, digunjingkan kemana-mana. Coba bayangkan orang yang mungkin kita tuduh misalnya berbuat maksiat misalnya, padahal dia tidak berbuat maksiat. Yang dituduh mencuri misalnya, padahal dia tidak mencuri. Kemudian dia sempat celaka karena kecerobohan kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah, bahwa itu semua adalah dosa, kata Allah. Berbeda Bapak dan Ibu. Di negara kita memang ada juga tugas-tugas yang memang ditugaskan untuk itu. Penegak hukum misalnya, jadi memang tugasnya, ada aturannya, dan juga dijelaskan juga ada azas praduga tidak bersalah. Nah, ini walaupun azas praduga tidak bersalah, sebelum adanya vonis ingkrah satu pusat, orang itu belum bisa dikatakan bersalah. Ini dalam aturan hukum kita di negara kita. Nah, banyak juga kita lihat hari ini orang-orang yang ternyata walaupun mungkin sempat ditahan karena satu kesalahan, diduga bersalah, ternyata vonis pengadilannya menyatakan dia tidak bersalah, dia dibebas kembali. Ini juga contoh dalam kehidupan kita. Yang kita maksud Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah adalah yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita, yang membuat kita sibuk sehari-hari untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Semuanya ini diingatkan oleh Allah Bapak dan Ibu. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Apa yang kita lakukan itu, apakah kita diawali dengan prasangka, kemudian mencari-cari kesalahannya, kemudian menghibahkan? Ini bagaikan memakan bangkai saudaramu yang telah mati, kata Allah. Tentu kamu jijik. Mana ada manusia yang mau makan bangkai manusia yang telah mati? Busuk Bapak dan Ibu. Bangkai kita ini adalah bangkai yang paling busuk Bapak dan Ibu, di antara makhluk-makhluk Allah yang ada. Bangkai kita yang paling busuk. Menjijikkan Bapak dan Ibu. Karena bangkai kita yang paling busuk, ini yang paling busuk ini, maukah kamu makannya, kata Allah. Kalau memang jijik dengan bangkai, dengan bau yang busuk yang menyengat, maka begitu pula lah kejijikan kita dengan tiga hal itu. Ayo, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Takutlah kepada Allah. Kalau engkau takut kepada Allah dan segeralah bertaubat kepada Allah. Ketika ada benih-benih itu dalam diri kita, yang sudah pasti ada dalam setiap diri kita, bagaimana agar kita bisa membersihkan itu Bapak dan Ibu, sehingga kita terbebas. Pertama, kita terbebas dari perasaan kita sendiri, merdekakan diri kita, sehingga Allah ajarkan sesungguhnya. Kalau tadi kita katakan sebagai racun dalam kehidupan kita, begitu indahnya Allah mengajarkan kita dalam surat Ali Imran ayat 159.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fadlan qalidha qalbilan fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawwirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal. Allah yang Rahman, yang Rahim, dengan kasih sayangnya, berkat rahmat Allah, berkat kasih sayang Allah yang penuh dengan kelembutan, maka hendaklah kalian berlaku lemah lembut dalam kehidupan ini. Sikap saling menyayangi, saling membantu, saling mengasihi, saling peduli dengan yang lain. Bapak dan Ibu, bagaimana kasih sayang itu harus tumbuh dalam diri kita. Nah, kita berjanji dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hari ini Bapak dan Ibu, kita juga diuji untuk membuktikan itu dengan bencana yang menimpa saudara kita hari ini. Tidak ada waktu kita sekarang untuk mencerca mereka dengan prasangka-prasangka. Apakah mereka murtad dan segala macamnya? Bukan sekarang waktunya kita bicara itu. Sekarang waktunya kita peduli. Kalau ada orang yang mati di depan kita, kita akan tanyakan agamanya apa? Tidak. Bayangkan kalau kita terjadi hari ini gempa di sini di Padang, Pak Kerabat. Orang mengatakan bahwa orang Sumbar itu bermaksiat aja kerjanya katanya. Bukan sekarang. Bagaimana perasaan kita? Yang harus kita buktikan sekarang adalah kepedulian kita, membantu mereka. Nanti setelah itu, setelah hujan itu tadu apa dan ibu, matokola, kita boleh menganalisa apa penyebabnya. Sama dengan kejadian kepada kita. Berhentilah kalau ada di antara saudara-saudara kita yang setiap hari mempostingkan ini. Kepeduliannya yang kita lakukan dengan kasih. Maka hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Jangan ada prasangka dulu. Watabayanu, check and recheck. Banyak kok saudara-saudara kita yang muslim di sana yang kena. Mungkin ada dosa anak kita. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita lembut, kasih sayang, tidak akan terjadi adanya prasangka-prasangka. Kita memaafkan. Maafkan mereka, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Begitu indahnya Allah mengajarkan kita. Fa iza azamta fatawakkal wasawilhum fil am dulu. Berdiskusi. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kami membaca Bapak dan Ibu. Ini mungkin bisa kita ambil terkait dengan persoalan prasangka-prasangka ini. Ada namanya seorang al-faqih yang nama gelar itu dari Rasulullah, yaitu Abu Laid As-Samarqandi. Beliau menceritakan bahwa ada seorang nabi yang bukan rasul. Di kisah seorang nabi yang bukan rasul bermimpi. Bagaimana mimpinya itu Pak dan Ibu? Dalam mimpinya Nabi ini, Pak dan Ibu, Nabinya tidak disebutkan Nabiullahnya. Dalam mimpi itu ada perintah. Ketika engkau bangun besok di pagi hari, yang pertama kau lihat, makanlah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kau lihat, sembunyikan. Yang ketiga yang kau lihat, terimalah. Kemudian yang keempat yang kau lihat, jangan putuskan harapannya. Dan kelima, larilah. Jadi ada 5 perintah dalam mimpi itu. Kemudian Nabi ini di pagi hari bangun, apa yang beliau lihat? Beliau melihat bukit yang gunung yang hitam, yang besar. Bagaimana mau makannya? Tapi beliau kejar terus, lama-lama menjadi kecil dan menjadi kecil dan mengecil dan bisa diambil bukit itu dan beliau makan. Ini dalam mimpinya.
dan begitu enaknya, manis bagikan madu, lezat, dan itu yang besar. Beliau juga berjalan melihat mangkok dari emas, mangkok itu dari emas. Lalu perintahnya tadi apa yang kedua lihat? Sembunyikan. Lalu beliau gali tanah, beliau sembunyikan. Kemudian beliau berjalan sekali, lihat muncul lagi mangkok itu. Beliau sembunyikan lagi sampai 3. Beliau sembunyikan lagi. Beliau sembunyikan lagi. Muncul lagi, beliau sembunyikan lagi. Kemudian berjalan terus. Kemudian beliau melihat seekor burung elang yang mengejar-ngejar burung yang kecil. Itu dimangsanya. Jadi burung yang kecil ini mendekat kepada beliau. Selamatkan aku, selamatkan aku. Lalu beliau terima. Beliau masukkan ke dalam baju. Terimalah, karena perintahnya ketika itu terimalah. Kemudian burung elang yang bicara, ya Nabi Allah, sudah 3 hari aku tidak makan. Lalu Nabi itu memotong pahanya, daging pahanya memberikan kepada burung elang tadi. Itu kepadanya. Lalu beliau memohon kepada Allah, ya Allah, apa makna dari mimpi yang lalu disampaikan bahwa makanan yang beliau makan seperti gunung tadi adalah sabar. Sabar itu pada Ibu. Ketika kita sabar apapun yang besar, kita sabar lama-lama dia akan menjadi kecil dan menjadi enak dan menjadi nikmat. Itu yang pertama. Pelajarannya, kesabaran kita perlukan agar setiap persoalan yang besar itu akan bisa menjadi kecil. Kemudian setiap kebaikan-kebaikan itu betapapun kita menyembunyikan, dia akan muncul terus, tidak akan bisa kita sembunyikan kebaikan. Tanamkanlah selalu kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, karena dia akan tetap muncul walaupun tidak berharap apa-apa dari kebaikan kita. Kemudian ketika kita menerima amanah, maka peganglah amanah itu seperti burung yang kecil tadi. Dia amanahkan, jaga aku ya Nabi Allah, dijaga amanah itu. Ketika kita diberikan suatu amanah, peganglah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan putuskan harapannya. Bagaimana seekor burung elang, dia berharap. Banyak orang-orang yang punya harapan dalam hidup kita, Bapak dan Ibu, berharap kepada kita, bantuan kita, tapi kita sering juga mungkin memupuskan harapan-harapannya dalam hidup kita. Maka siapapun hari ini kita, apapun profesi kita, banyak orang-orang yang berharap selalu kepada kita. Jangan putuskan harapannya, bantu mereka untuk menghasilkan apa-apa yang dia inginkan, melapangkan jalan-jalannya, Bapak dan Ibu. Kemudian ketika engkau melihat orang yang bergibah, bergunjing, mencari-cari kesalahan orang lain, bagaikan engkau melihat bangkai yang busuk, maka berlarilah. Dan itu yang kelima tadi, maka larilah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal ini Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana untuk menjalin muamalah kita lebih baik, hablum minanas kita, untuk saling membantu untuk menuju kepada Allah yang kita tuju, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa selamat hidup kita di dunia dan sampai ke akhirat. Banyak maaf pada Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.